Episode 20. Duda sang bos CEO. Pagi-pagi sekali Tania sudah bangun dan juga rapi. Tadi subuh Derian memberitahu kembali kalau dirinya akan meninjau pekerjaan lain. Jadi mau tidak mau dia harus pagi-pagi buta ke sana. Tidak banyak yang dibawa Tania, hanya tas selempang, yang isinya keperluannya dan juga handphone miliknya. Tania pun berangkat meninggalkan apartemen menuju apartemen milik Derian, cukup jauh jaraknya. Setengah jam kemudian Tania sampai di sana. Basement apartemennya saja sangat mewah, pantas disebut salah satu apartemen elit. Dan Tania baru tahu kalau di kota ini ada apartemen milik DD Company. Yang Tania tahu kalau apartemen elit milik DD Company kebanyakan di kota-kota besar. Tania pun berjalan ke arah lift yang berada di sana, lalu menekan tombol menuju lantai atas, tepatnya unit apartemen Derian. Satu kata buat gedung ini adalah fantastis. Tania pun sampai di lantai unit apartemen Derian, lalu mencari nomor unitnya, ternyata pintu kedua dari lift. Tania pun menekan bel dan tak lama terlihat wajah tampan bosnya yang sudah rapi dengan setelan jas mahalnya. "Pagi Pak," ucap Tania saat melihat Derian. "Pagi juga, silahkan masuk," ucap Derian. "Makasih Pak," ucap Tania. Tania pun masuk ke dalam apartemen Derian. Benar dugaannya, bukan hanya yang di luar terlihat wow, ternyata dalamnya juga membuat jiwa miskuin Tania bergejolak. "Duduk dulu, Dio masih tidur," ucap Derian. "Makasih Pak," ucap Tania sambil duduk di salah satu sofa yang ada di sana. Tania berpikir, ini apartemen apa, kenapa luas sekali? Banyak barang-barang yang mahal. Setahu Tania bosnya ini tidak tinggal di kota ini, di sini hanya sementara, tapi bisa punya apartemen semewah ini. Tania jadi berpikir kembali berapa banyak apartemen yang dimiliki bosnya ini. Dan juga sekaya apa dia sampai-sampai bisa memiliki salah satu unit apartemen yang dinaungi DD Company. "Saya harus segera pergi, tolong jaga anak saya," ucap Derian. "Kegiatan apa saja yang selalu dilakukan Pak?" ucap Tania. "Pagi Dio harus mandi sekaligus sarapan, jangan sampai tidak. Siangnya makan siang dan juga makan buah, tidak lupa tidur siang juga. Sore harinya Dio tidak terlalu meminta makanan, cuma suka meminta ditemani main saja dan malam." "Oh, mungkin tidak sampai malam, sore juga saya pulang," ucap Derian. "Oh baik Pak," ucap Derian. "Kalau mau keluar tolong jangan jauh-jauh, di sini ada taman buat jalan-jalan sore. Kalau buat password masuk ke apartemen gunakan sidik jari Dio saja, paham kan Tania?" ucap Derian. "Paham Pak," ucap Tania. "Saya pamit dulu," ucap Derian. "Iya, hati-hati di jalannya Pak," ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Derian. Setelah kepergian Derian, Tania hanya duduk sambil menonton televisi. Untungnya saja sudah ada Netflix yang tersedia. Tania pun mencari film yang bagus, banyak drama yang keluar. Salah satunya produksian Korea. Tania pun menonton serial drama Korea yang di sana ada adegan di mana penghuni apartemen menjadi zombie. Tania jadi parno, dia kan lagi di apartemen, gimana kalau di sini ada zombie. Decitan suara pintu terbuka membuat Tania kaget. Saat melihat Tania langsung berteriak. Bukan hanya Tania, tapi sosok kecil yang masih mengucek matanya juga ikutan berteriak. "Ah!" teriak Tania. "Ah!" teriak Dio. Mereka setelah saling berteriak sama-sama diam dan menghela nafas panjang. Jantung berdegup kencang karena kaget. "Dio," panggil Tania. "Toh kok tante baik ada di sini? Papi mana?" ucap Dio sambil melirik ke arah kanan dan kiri mencari papinya. "Sini duduk," ucap Tania. Dio pun berjalan menghampiri Tania lalu duduk di sebelah Tania. "Papi kamu tadi harus berangkat pagi-pagi sekali untuk kerja," ucap Tania. "Kerja? Telus tadi tante?" "Kenapa?" teriak Dio jadi kaget.
ucap Dio. Maaf ya tante, ke bawah suasana, ucap Tania. Abis nonton? Tanya Dio sambil menunjuk ke arah televisi. Iya sayang, ya sudah sekarang Dio mandi dulu nanti tante siapkan sarapan, ucap Tania. Siap tante, ucap Dio senang. Tania pun membawa Dio masuk ke dalam kamar, ternyata di sana adalah kamar khusus untuk Dio, karena banyak sekali barang-barang yang berhubungan dengan anak kecil. Setelah mandi dan berpakaian, Tania dan Dio pun berjalan ke arah dapur. Ternyata hanya ada roti saja karena saat Tania membuka kulkas milik Derian penghuninya tidak ada, hanya ada satu air mineral. Dio, makan roti panggang dulu gak apa-apa, tanya Tania. Gak apa-apa tante, Dio sudah biasa, papi kan gak bisa masak, ucap Dio. Pantes. Sebentar ya tante, panggang dulu rotinya, ucap Tania. Bocah kecil itu hanya menganggukkan kepalanya sambil anteng duduk di meja makan. Sesekali Tania melirik ke arah Dio yang anteng. Kalem sekali anak itu. Ini, ucap Tania sambil memberikan 2 potong roti bakar ke hadapan Dio. Makasih tante, ucap Dio senang. Sama-sama sayang, setelah ini kita belanja makanan yuk, nanti tante masakin makanan yang enak. Dio mau? Tanya Tania. Mau tante. Dio mau mam sop, ucap Dio. Siap, habiskan dulu rotinya, ucap Tania. Selama ini Dio sama papi makannya siapa yang masak? Tanya Tania. Papi suka pesen, terus kalau di rumah ada Bibi Ani yang masakin, ucap Dio polos. Ya ampun, Tania pengen nangis aja. Jadi selama di sini ini anak 2 beda generasi makan makanan luar. Jadi yang kemarin Tania masak seadanya itu jadi makanan rumah perdana mereka di sini. Tante, Dio udah selesai, ucap Dio. Duh pinter banget, ucap Tania sambil mengelus rambut lembut milik Dio dan anak itu hanya tersenyum. Tania pun membereskan bekas makan Dio, lalu menggandeng anak itu untuk keluar. Hari ini dia akan belanja kebutuhan dapur, masa apartemen mewah tapi isi kulkasnya kosong, malu-maluin. Untung di dekat apartemen Derian ada supermarket, jadi Tania tidak harus pergi terlalu jauh, hanya perlu berjalan kaki saja sudah sampai. Setelah sampai di supermarket, Tania pun mengambil troli dan memasukkan Dio ke sana agar bisa duduk dan dirinya mendorong. Pertama Tania pergi ke stand daging, dia mengambil daging ayam dan juga sapi. Lalu yang kedua dia ke stand sayuran, banyak sayuran yang dia ambil, salah satunya bahan untuk membuat sup. Tadi Dio ingin makan sup lalu pergi ke stand-stand lainnya, dan yang terakhir Tania berhenti di tempat es krim. Kalau soal es krim Tania selalu mengingat di mana dia bermasalah bersama ayah dari anak yang duduk anteng di dalam troli. Makan es krimnya satu aja ya kan? Dio mau makan sup, ucap Tania. Iya tante, ucap Dio. Tania pun mengambil satu es krim yang rasa coklat lalu pergi ke arah kasir untuk membayar belanjaannya. Lalu setelah membayar Tania pun pergi dengan membawa satu kantung besar belanjaannya dan juga tangan satunya untuk menggandeng Dio. Episode 21. Setelah berbelanja, Tania dan Dio pun bergegas kembali menuju apartemen. Belanjaan sebanyak ini untuk memenuhi kulkas Sultan milik Derian. Sesampainya di dalam apartemen, Tania menyuruh Dio untuk tidur siang sedangkan dirinya membereskan belanjaan yang tadi ke dalam kulkas. Setelah melihat Dio tidur, dirinya pun istirahat juga di sofa ruang tamu sebelum dirinya memasak untuk makan siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12. Tania pun beranjak dari ruang tamu menuju dapur. Dia mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat sop ayam, lalu memotong sayuran dan menyiapkan bumbu-bumbu lainnya. Hanya butuh beberapa menit akhirnya masakan Tania selesai. Tania pun beranjak meninggalkan masakannya yang sudah siap dan membuka celemek yang sedari tadi menggantung di lehernya. Tania masuk ke dalam kamar. Dio terlihat anak itu masih memejamkan mata.
Tania pun membangunkan Dio agar mereka bisa makan siang bersama. Tania mengingat kalau Dio tadi hanya sarapan dengan 2 lembar roti saja. "Dio, bangun," katanya. "Mau makan sup," ucap Tania sambil mengelus rambut Dio. Suara serak khas bangun terdengar tapi mata Dio masih terpejam. "Bangun, udah siang, waktunya makan. Ayo bangun," ucap Tania. "Tante udah beles masak supnya?" tanya Dio dengan suara seraknya. "Iya udah, ayo bangun cuci muka dulu biar segar," ucap Tania. "Iya tante," ucap Dio. Tania pun menggandeng tangan Dio menuju kamar mandi, lalu Tania mengangkat anak itu agar duduk di meja dekat wastafel, lalu Tania membasuh wajah kecil Dio. "Udah segar, ayo kita makan," ucap Tania. Aku dah gak sabar pengen maem sup," ucap Dio senang. Tania yang melihat raut wajah Dio yang senang hanya bisa tersenyum, lalu membawa Dio keluar menuju dapur. "Dio duduk dulu ya tante, siapkan dulu makanannya," ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Dio. Tania pun menyiapkan semuanya. Untung peralatan dapur komplit. Menu makan siang mereka hanya nasi dan juga sop ayam. Tania mengambilkan makanan untuk Dio lalu memberikannya. "Hati-hati, masih panas, ditiup dulu biar dingin," ucap Tania. "Iya tante," ucap Dio. Tania yang melihat Dio makan dengan lahap dia hanya bisa tersenyum, lalu dia juga mengambil makanan untuk dirinya lalu memakannya. Setelah makan Tania membereskan bekas mereka makan lalu mencucinya, sedangkan Dio bocah kecil itu langsung lari ke arah ruang keluarga untuk menonton film kesukaannya. Setelah selesai Tania pun menghampiri Dio dan duduk di sebelah anak itu. Terdengar dering handphone miliknya. Tania pun langsung mengambilnya, ternyata Derian yang memanggil. Tania pun segera mengangkat panggilan dari bosnya. "Halo," ucap Tania. "Halo Tania, saya mengganggu tidak?" tanya Derian di seberang sana. "Oh, tidak Pak," ucap Tania. "Apa Dio sedang tidur siang?" ucap Derian. "Sudah bangun dari tadi juga," ucap Tania. "Saya mau bicara sama Dio, apa boleh handphonenya kasih ke Dio?" ucap Derian. "Oh baik Pak, sebentar," ucap Tania. Tania melirik ke arah Dio yang masih anteng menonton. "Dio, ini Papi mau bicara," ucap Tania. "Iya Tante," ucap Dio. Tania pun memberikan handphonenya ke Dio. Anak itu pun mengambil dan menaruh handphone Tania di dekat telinganya. "Halo Papi," ucap Dio. "Halo anak Papi, udah tidur siang?" tanya Derian. "Sudah Papi," ucap Dio. "Sudah makan belum? Kalau belum Papi pesankan makanan buat Dio sama Tante Tania," ucap Derian. "Udah mam aku, Tante juga," ucap Dio. "Makan apa tanya Dio. "Sup ayam tadi Tante masakin Dio sup ayam, enak sup ayamnya," ucap Dio polos. "Wow, Papi disisain gas supnya?" ucap Derian. "Supnya udah habis sama Dio," ucap Dio. "Kok Papi gak disisain?" ucap Derian. "Kata Tante gak boleh sisain makanan, nanti nangis," ucap Dio. "Iya kan Tante, nanti makanannya nangis," ucap Dio lagi sambil meminta persetujuan Tania. Tania yang mendengar itu hanya tersenyum kaku. Dia tadi cuma bercanda tapi anak itu malah menganggap serius. "Oh ya udah, nanti Papi pulang bawa makanan ya buat Dio sama Tante," ucap Derian. "Gak mau Tante, mau masakin aku lagi," ucap Dio menolak. "Oh gitu? Kasih handphonenya ke Tante lagi yo," ucap Derian. Dio pun menganggukkan kepalanya walaupun Derian tidak melihatnya, lalu memberikan handphone milik Tania. "Tante, Papi mau bicara," ucap Dio. "Oh iya," ucap Tania. Tania pun mengambil kembali handphonenya lalu berucap. "Iya Pak," ucap Tania. "Tania, apa kamu memasak hari ini?"
Setahu saya di kulkas tidak ada apa-apa, ucap Derian. Memang di kulkas Bapak tidak ada penghuninya? Makanya tadi saya belanja buat bahan masakan, ucap Tania. Kenapa tidak bilang? Ucap Derian. Bilang apa? Ucap Tania heran. Kenapa tidak bilang kalau kamu mau belanja bahan masakan? Ucap Derian. Memangnya kenapa saya tidak boleh memasak di dapur Bapak? Ucap Tania kesal. Bukan seperti itu. Kalau tahu kamu mau belanja kebutuhan dapur saya tadi saya kasih kamu uang. Sekarang pasti pakai uang kamu kan? Ucap Derian. Memangnya kenapa sih Pak toh belanjaannya juga gak banyak? Saya juga mampu kok bayar, ucap Tania. Bukan begitu saya jadi gak enak sama kamu? Saya sudah minta tolong jagain anak saya, ucap Derian. Santai aja sih Pak tinggal ganti, ucap Tania bercanda. Sebelum Derian menjawab suara di seberang sana sangat sibuk terdengarnya. Derian bisa mendengar kalau anaknya ingin buang air besar dan Tania sepertinya mengantar anaknya pergi ke kamar mandi karena yang Derian dengar, suara itu semakin kesini semakin kecil volumenya dan Derian bisa menembak kalau Tania lupa untuk mematikan panggilannya. Di seberang sana Derian hanya tersenyum tipis jadi seperti ini arti sebuah keluarga, yang dimana ibu mengurus anak di rumah, sedangkan ayah mencari nafkah di luar untuk mereka makan. Apa Derian bisa mewujudkan sebuah keluarga? Derian sengaja tidak memutuskan panggilannya agar dia bisa mendengar apa saja yang kedua orang itu lakukan, setidaknya anaknya berada di tangan yang tepat. Derian mengingat pertama kali dia bertemu dengan Tania, di mana dia dengan wajah panik menuduh Tania sebagai penculik anaknya dan membawa gadis itu ke kantor polisi. Sepertinya kenangan itu tidak akan Derian maupun Tania lupakan. Kejadian konyol yang membuat Tania kesal setengah mati dan membuat Derian menyesal. Terdengar kembali suara anaknya yang meminta salad buah untuk cemilan dan suara Tania yang mengiyakan. Kenapa gadis itu baik sekali mengiyakan semua yang diminta anaknya. Terdengar suara gerasak-gerusuk sepertinya anaknya duduk kembali di sofa yang dimana Tania meletakkan handphonenya. Tak lama suara Tania terdengar untuk menyuruh Dio memakan salad buahnya lalu terdengar suara kembali di gendang telinganya. Ya ampun maaf ya Pak saya lupa matiin panggilannya pasti mengganggu, ucap Tania tidak enak. Tidak apa-apa saya lagi makan siang juga, ucap Derian. Tania hanya meringis geli, Derian lagi makan sedangkan tadi Dio minta diantar untuk buang air besar apa Derian tidak merasa jijik ya meskipun itu anaknya sendiri. Ya sudah kalau begitu saya tutup ya Pak selamat makan siang. Ucap Tania, iya makasih, ucap Derian. Panggilan pun berakhir Tania hanya menghela nafas panjang, kenapa dia bisa dekat dengan bosnya itu apa ini takdir atau hanya sekedar buat kenangan entahlah Tania juga tidak tahu.